Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Evantri dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai burnout pada tenaga kesehatan dan pentingnya peran pemimpin rumah sakit dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan sportif. Setiap hari, tenaga kesehatan bekerja untuk menyelamatkan pasien, memberikan pelayanan terbaik, dan menjaga keselamatan masyarakat. Namun, di balik pelayanan rumah sakit yang kita lihat setiap hari, terdapat tekanan kerja yang besar yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Banyak tenaga kesehatan harus menghadapi beban kerja yang tinggi, shift panjang, tekanan emosional, hingga tuntutan pelayanan yang cepat dan akurat. Kondisi ini apabila berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan burnout atau kelelahan kerja. Pertanyaannya adalah, ketika tenaga kesehatan mulai mengalami kelelahan mental dan emosional, di mana peran kita sebagai pemimpin rumah sakit? Burnout bukan hanya rasa lelah biasa. Menurut WHO, burnout merupakan sindrom akibat stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Fenomena burnout pada tenaga kesehatan saat ini menjadi salah satu tantangan besar dalam manajemen rumah sakit. Tingginya tuntutan pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia, serta tekanan kerja yang terus meningkat dapat menyebabkan tenaga kesehatan mengalami kelelahan fisik maupun mental. Dalam lingkungan rumah sakit, kondisi burnout dapat berdampak serius terhadap organisasi. Tenaga kesehatan yang mengalami burnout cenderung mengalami penurunan motivasi kerja, menurunnya kualitas komunikasi dengan pasien, menurunnya produktivitas, hingga meningkatkan risiko terjadinya medical error. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terdampak bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Dalam ilmu manajemen organisasi, salah satu teori yang dapat menjelaskan fenomena burnout adalah Job Demand Resource Theory, yang dikembangkan oleh Arnold Baker dan Evangeline Demerolti. Teori ini menjelaskan bahwa burnout dapat terjadi ketika tuntutan pekerjaan atau job demand terlalu tinggi. Sementara, dukungan organisasi atau resource yang diberikan tidak memadai. Di rumah sakit, job demand dapat berupa beban pasien yang tinggi, tekanan emosional saat menangani pasien, jam kerja panjang, serta tuntutan pelayanan yang cepat dan tepat. Namun, apabila tenaga kesehatan tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari organisasi, maka stres kerja akan terus menumpuk dan akhirnya memicu burnout. Oleh karena itu, kepemimpinan rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kondisi tersebut. Menurut teori transformational leadership yang dikembangkan oleh Bernard Bass dan Bruce Afolio, seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengatur pekerjaan, tapi juga mampu memberikan motivasi, inspirasi, dukungan, serta membangun lingkungan kerja yang sehat. Dalam konteks rumah sakit, pemimpin yang baik harus mampu menjadi support system bagi tenaga kesehatan, terutama dalam situasi kerja yang penuh tekanan dan tantangan. Sebagai calon manajer rumah sakit, saya melihat bahwa penanganan burnout tenaga kesehatan harus dilakukan secara strategis dan berkelanjutan. Pertama, rumah sakit perlu melakukan evaluasi beban kerja secara berkala agar distribusi sumber daya manusia lebih seimbang dan tidak terjadi overload pada tenaga kesehatan tertentu. Kedua, kepemimpinan rumah sakit harus membangun komunikasi yang terbuka, sportif, dan menghargai kontribusi tenaga kesehatan. Apresiasi sederhana dari pimpinan dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi kerja pegawai. Ketiga, rumah sakit perlu menyediakan program employee well-being seperti konseling, psychological support, maupun program kesehatan mental bagi tenaga kesehatan. Selain itu, budaya organisasi yang sehat perlu dibangun melalui kerjasama tim, empati, serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman secara psikologis. Dengan pemimpin yang baik dan dukungan organisasi yang kuat, burnout tenaga kesehatan dapat diminimalkan sehingga kualitas pelayanan rumah sakit tetap terjaga. Rumah sakit unggul bukan hanya dibangun oleh teknologi dan fasilitas yang modern, tetapi juga oleh tenaga kesehatan yang sehat secara fisik dan mental, serta
pimpinan dengan kepemimpinan yang manusiawi. Karena pada akhirnya kualitas pelayanan rumah sakit akan selalu bergantung pada kualitas manusia yang bekerja di dalamnya. Saya percaya bahwa pemimpin rumah sakit di masa depan tidak hanya dituntut mampu mengelola organisasi, tetapi juga mampu menjaga kesejahteraan sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam pelayanan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.